Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ada sehat semuanya? Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk menerima renungan pagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu menerima renungan pagi lewat suara gembala. Itu sebabnya berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu kasih dalam suka dan duka. Terambil dari Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah saudara, kasih dalam suka dan duka. Kalimat ini sering diucapkan, tetapi faktanya sulit sekali untuk dilakukan. Di depan altar yang kudus, sepasang pengantin mengucapkan ikrar setia bahwa mereka akan saling mencintai di dalam suka maupun duka. Namun bagaimana kenyataannya saudara? Ada banyak memang yang bisa setia, tetapi tidak sedikit juga yang menyerah, dan akhirnya terjadi perceraian. Itu sebabnya tidak mudah kita melaksanakan kasih dalam suka dan duka. Untuk itu kita belajar tentang kasih yang betul-betul murni daripada seorang yang bernama Ruth terhadap mertuanya yang bernama Naomi. Nah, pada waktu itu Naomi sudah jatuh miskin. Suaminya sudah meninggal, dua anaknya Mahlon dan Kelion meninggal. Suami daripada Ruth dan Orpa juga meninggalkan, yaitu Mahlon dan Kelion. Jadi Naomi memanggil dua menantunya untuk pergi pulang ke rumah orang tuanya. Karena Naomi akan pulang kembali ke kampung halamannya di Bethlehem Yehuda. Dan Orpa pulang kampung, pergi ke rumah orang tuanya. Tetapi Ruth bersikeras untuk mengikuti Naomi dimanapun Naomi pergi dan berada. Nah saudara, walaupun Naomi pada waktu itu sudah jatuh miskin, tidak punya harta sama sekali, tidak ada yang diharapkan oleh Naomi, tetapi Ruth tetap mau ikut Naomi apapun yang terjadi. Nah, ini adalah menunjukkan kasih yang murni yang dimiliki oleh Ruth terhadap mertuanya, yaitu Naomi adanya. Nah, yang kedua saudara, Ruth memilih setia bersama dengan Naomi, walau mertuanya sudah habis-habisan, udah jatuh miskin. Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Secara finansial, Naomi sudah betul-betul jatuh miskin. Tidak ada yang bisa diambil keuntungannya mengikut Naomi. Nah saudara, tetapi Ruth tetap memilih ikut Naomi. Dan ini menunjukkan bahwa kesetiaan Naomi kepada Ruth, Ruth kepada Naomi, dua-duanya saling mengasihi dan saling setia apapun yang terjadi. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bisa setia dalam suka dan duka terhadap pasangan, terhadap keluarga? Harus demikian, ya. Kemudian yang ketiga saudara, Ruth memilih untuk bekerja dan menghidupi Naomi ketika sudah sampai di Bethlehem Yehuda. Coba pikirkan, sudah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa di negeri orang, Ruth malah harus bekerja menghidupi Naomi mertuanya. Ini bukan hal yang mudah, karena pekerjaan yang bisa didapatkan Ruth saat itu sangat berat. Namun Ruth tetap melakukan dengan tekun dan setia, yaitu memungut jelai yang pada waktu itu di Bethlehem sedang menuai atau musim penuaian yang besar-besaran. Nah saudaraku yang kekasih, dan akhirnya
pemilik ladang yang orang kaya yang bernama Boas itu mengambil Ruth sebagai istrinya. Jadi di sini kita lihat endingnya adalah happy ending. Dan ini merupakan hasil daripada kasih dalam suka dan duka. Keputusan yang betul-betul menguntungkan di hari depan. Itu sebabnya kita perlu belajar tentang kasih dan setia Ruth kepada Naomi, yaitu kasih dalam suka dan duka. Nah, saudara, biarlah kita tetap setia terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, apapun yang terjadi, tetap satu dan tidak akan bercerai satu dengan yang lain. Amin, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ajarlah kami mempunyai kasih dan setia yang murni, yang tulus, seperti kasih setia Ruth terhadap Naomi mertuanya. Dia tidak mengharapkan keuntungan, tetapi justru harus bekerja berat menghidupi mertuanya. Tetapi dia lakukan dengan setia. Dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia memungut jelai setiap hari. Dan akhirnya pemilik kebun yang besar, orang kaya yang bernama Obed di negeri Bethlehem itu tergerak hatinya mengambil Ruth sebagai istrinya. Dan akhirnya Ruth ini melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu opa daripada Raja Daud, yang kemudian Daud ini menjadi Raja Israel. Luar biasa. Nah, itu adalah hasil daripada kesetiaan. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami untuk setia seperti Ruth terhadap Naomi, tetapi juga Naomi setia kepada Ruth menantunya. Nah, Tuhan, terima kasih untuk renungan di pagi ini. Kami melakukan dan mengerti apa yang Engkau perintahkan kepada kami, yang harus kami praktekkan lewat hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.